Sampai kelas Koleo Budi Politeknik A, Program Studi Pendidikan Konseloritas Solo, Universitas Negeri Surabaya. Wonten video folklor punika ingkang diupload dening Bapak Dr. Adi Sutarman MSI, kula badhe njlentrehake kesarean Mbah lan Nyai Sederhiko ing Gresik. Tepangaken kula Nataniela saking mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Sampai nama saya Siswanto. Saya ketua pengurus Pakan Contoh. Ini Pak, kula mriki kula badhe tanggep ngingi menapa sejarah asal-usul kesarean makam Nyai Mbah Sederhiko niki? Asal-usul sejarah makam. Kalau asal-usulnya itu saya sih kurang paham. Cuma kan ini kan cerita saja. Karena dia sudah ada, saya belum lahir kan, nggak mungkin saya bisa menceritakan asal-usulnya. Iya kan? Jadi makam Mbah Sederhiko ini dulunya cukup kecil. Di situ ada pembangunan tahun 74 itu ada cukup kecil, tapi sebelumnya juga ada cukup makam. Nah,
tahun 74 itu dibangun oleh leluhur saya warga desa ini, tertulis Suryo Kembang dan Timbul Jati. Jadi siapa Mbah Suryo Kembang dan Mbah Timbul Jati ada? Riwayatnya kayak apa? Cuma informasinya dari kerajaan Majapahit. Nah, terus saya kan sebagai pemuda desa waktu itu ya, sebagai penerus pencinta makam leluhur, makam ini saya bangun dengan 5 orang tanpa swadaya masyarakat. Saya bangun bersama 5 orang, sekarang yang 2 sudah almarhum, yang 1 sudah tua, yang satunya satu jatuh. Nah, saya saja sendiri yang masih aktif di sini. Dulu ini ke gunung, nggak ada ini bangunan ini baru. Jadi setelah bangun, kita ingin tahu siapa sih Mbak Suryo Kembang sama Mbak Yodi. Di situ kita sowan ke Pondok Senori Singgahan Tuban yang diasuh oleh Mbah Yayan Nasro Hadiningrat. Di Tuban sana ada pondok Pemang, dekat pemangkunya itu Mbah Yayan Nasro Hadiningrat. Jadi setelah saya ke sana mendapatkan nama Mbah Condro Tibo dan Nyai Condro. Siapa Mbah Condro Tibo? Mbah Condro Tibo menurut sejarah saking Mbah Yayan Nasro, beliau masih keturunan Prabu Brawijaya. Bisa dilihat silsilahnya di atas sana, di Prabu Jaya turun sampai Beneran Benawa sampai Mbah Condro Tibo. Siapa Mbah Nyai Condro Tibo? Mbah Nyai Condro Tibo ini diambil keturunan saking Ing Waliyawa Sunan Giri. Berarti masih ada keturunan dari Sunan Giri? Masih ada. Sunan Giri punya putra 3. Makamnya di sebelah baratnya makam Sunan Giri yang masih ada di komplek makam itu. Ada Sunan Wetan, Sunan Dalem, Sunan Kulon. Sunan Wetan, Sunan Dalem, Sunan Kulon. Lah ini turun dari Kanjeng Sunan Kulon yang bernama Kanjeng Sunan Wulugiri. Jadi Sunan Wulugiri itu namanya gelarnya Sunan Kulon. Nah, Sunan Kulon punya putra yang bernama Nyai Abdullah Sambu. Nyai Abdullah Sambu punya putra Mbah Nyai Dewi Jati atau Mbah Nyai Condro Tibo. Jadi Suryo Kembang sama Condro Tibo sama. Mbah Nyai Condro Tibo dengan Mbah Nyai Dewi Jati sama. Di situ sejarah. Niku, kenapa wonten tradisi dan niki ya Pak, sorean Mbah Condro Tibo? Mbah Condro Tibo dan Nyai Condro Tibo ini mempunyai pituah atau pitutur leluhur yang di zaman dulu ini masih sangat dijalankan sampai dengan saat ini, yaitu berbentuk izin atau sewaktu menikah wajib izin ke makam Mbah Condro Tibo. Jadi kemanten dari desa, dari bawah, dari rumahnya itu diarak naik ke sini. Oh, berarti setiap ada orang mau nikah itu Ke sini dulu semuanya. Jadi waktu nikahan kalau ada akad nikah, setelah nikah, jam kan sudah resmi nikah ya, pakai pakaian kemanten itu diarak dari rumahnya naik ke sini untuk sowan ke Hadafiahnya. Itu tradisinya. Kenapa kok sampai ada semacam itu kan? Jadi wah, Condro Tibo itu kan tulisannya artinya kan sangat luas. Insya Allah bulan hadir. Oh, bangga. Oh, Bawa kembang mati ini.
Insya Allah beliaunya dari samping saya. Insya Allah beliaunya itu menyatakan kenapa kok warga itu dikasih tujuan menikah harus wajib sholat. Tujuannya itu biar kita satu mempererat tali persaudaraan atau ingin menghormati leluhur pejuang-pejuang kita, menghormati leluhur-leluhur kita. Nah, budaya semacam itulah yang diterapkan yang sebenarnya artinya sangat luas. Kenapa menikah kok wajib di sini? Kenapa kalau sudah resmi kok wajib di sini? Itu kan bentuk pitutur yang sosial. Zaman era sekarang itu banyak anak pacar-pacaran tidak resmi kan gitu. Nah inilah bentuk pitutur yang arahannya ke sana. Wes ojo neko-neko radio iling sesepuh iling leluhur, insya Allah kalau kita itu selalu ingat leluhur, insya Allah kita akan selamat. Tujuannya apa kita kesini ngaji kesini apa kita minta kepada beliau? Tidak, mintanya sama Allah. Kita di sini aja menghormati, mendoakan beliau, minta syafaatnya. Sehingga syafaat rahmat di kanjeng Nabi cuma lantaran beliau lah kita minta barokah Allah lan syafaat kanjeng Nabi kan ya. Jadi adat budaya semacam itulah yang ditinggalkan. Berarti sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Dan di sini juga ada kenapa kok sampai intinya apa kok sampai adat aja itu sampai di jalan sampai sekarang. Sama lihat aja di sini alam. Ini kan bentuk alam ya. Pohon yang besar-besar di sini adalah selalu berpasang-pasang. Sini pohon asam sama asam yang besar belakang, pohon kecil itu juga ada artinya dulu ya, mungkin nanti bisa membuktikan waktu sampai sudah seperti saya. Jadi mulai saya perjaga sampai bujangan sampai saya punya anak cucu ini tetap segitu besarnya. Itulah bentuk kehebatan makam. Itu dua pohon itu sama bentuknya mulai saya kecil sampai sekarang. Itu bentuk makam Mbak. Bentar ya, saya terima telepon dari istri saya. Pohon itu merupakan suatu ritual juga, itu juga. Kenapa? Kok itu sebagai bukti sejarah. Jangan era Majapahit sampai cicitnya Jembali Sunan Giri kan harusnya itu bertanya ya kan? Dari kerajaan Majapahit sampai beliau menikah kepada cicitnya Sunan Giri, ya kan? Kan perbedaan usia sangat jauh, ya kan? Nah, di sinilah bentuk cerita itu yang memperkuat mencatatkan bahwa Condro Tigo itu mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa. Yang punya ilmu itu namanya ilmu ora iso tua tapi iso mati. Ketika iso tua tapi iso penom terus itu bentuk kehebatannya beliau. Orangnya juga ya ganteng, berwibawa kan. Kenapa kok sampai beliaunya itu sampai cicitnya Sunan Giri disuruh ngawulo ke sini? Karena dulu ini adalah tempat bersejarah. Pertama kali Jembali Sunan Giri datang ke wilayah Gresik. Inilah yang pertama kali ditempati Jembali Sunan Giri. Sampai dia buat telaga sumber yang sekarang depannya Masjid Agung itu adalah telaga buatan Jembali Sunan Giri yang pertama kali di wilayah Kumus. Buka sejarah kalau nggak percaya. Itu salah satu peninggalannya. Dan ilmunya ya semacam itu. Iso mati tapi rasa hanya selalu berjodoh. Dan ini juga kan bentuk ngaji alam, karena alam sekitar kita kan juga Quran. Jadi ini banyak yang ada pertanyaan. Iku terus ten mriki niku damel ningali hilal pas puasanya. Kempong kurang hilal. Jadi bangunan ini setengah adanya makam itu tahun datanglah zamannya almarhum Bupati Pak Yero Maksum itu
datang ke sini mau mendirikan tempat rukyatul hilal. Karena apa? Di wilayah Gresik tempat paling tertinggi itu sebenarnya bukan di sini, di Putri Sempo itu. Itu puncak tertinggi 165 kalau nggak salah di sana. Nah di sini 160 di atas permukaan laut. Berarti kan tinggi sana. Cuma posisi hilalnya nggak bisa karena terhalang sini, terhalang gunung ini. Nah, otomatis disinilah tempat melihat rukyatul hilal. Tujuannya untuk masyarakatan yang berhormat NU, bahasanya rukyatul hilal itu wajib dilaksanakan karena kalau orang NU kan tidak hanya berdasarkan rupiah atau berdasarkan hisab saja, tapi tetap harus di rupiah. Rupiah itu apa? Rukyatul hilal itu melihat. Artinya rukyat itu melihat, hilal itu apa? Rembulan yang berbentuk penanggalan. Jadi hanya segaris. Ya kalau ingat sih tidak ada di atas sana. Jadi harus ini aja satu garis yang kecil seperti pulpen ini. Itu namanya hilal. Jadi itu yang dikejar. Itu tahun ya Pak?